Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Nadia Abidatus Syahidah dari Fakultas Usuluddin Prodi Ilmu Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan studi Ulumul Quran yang berjudul Al-Quran. Baiklah, saya akan membahas tentang definisi Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Setelah sekian banyak para ulama menentukan apa itu arti Al-Quran, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah, ada beberapa versi tentang arti Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu diambil dari kata Qur'anan, yang artinya mengumpulkan atau menghimpun. Dan ada juga yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu diambil dari kata qira'atan, yang artinya menghimpun atau menjadi lebih tersusun. Namun, di sini kita akan mengambil arti secara konkret, di mana para ulama telah sepakat bahwasannya Al-Quran ialah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan pembacaan Al-Quran juga dinilai sebagai ibadah. Di sini ada 4 poin. 4 poin ini ialah kunci di mana Al-Quran tidak boleh lepas dari keempat poin ini. Poin pertama yaitu Al-Quran ialah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya Al-Quran ini murni dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kalam malaikat ataupun kalam syaitan ataupun kalam manusia. Jadi Al-Quran ini kalam Allah, bukan kalam siapa-siapa, yang tidak ada yang bisa merubahnya, termasuk kita sebagai manusia, karena Al-Quran itu hanya tertuju kepada kalamullah. Poin kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa macam kitab, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab yang lainnya. Namun, Al-Quran ini hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya poin ketiga, Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Seperti yang kita ketahui biasanya, mau dilihat dari qiraat manapun, Al-Quran ini tetap diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Selanjutnya poin terakhir yaitu poin keempat, pembacaan Al-Quran ini dinilai sebagai suatu ibadah. Akan tetapi ketika kita membaca kitab-kitab yang lain, ini tidak dinilai sebagai ibadah, kecuali kita menjadikan sebagai amal atau suatu kebaikan, barulah ini yang dinamakan sebagai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Yang terpenting ialah ketika kita membaca Al-Quran, itu sudah dinilai sebagai ibadah. Selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Apa sih perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi? Perbedaan pertama, Al-Quran ini yaitu merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga sebagai penolong kepada kita sebagai umatnya. Sedangkan hadis qudsi ini bukan merupakan mukjizat. Perbedaan kedua, Al-Quran ialah kalamullah yang sifatnya mutawatir, mutlak, tidak ada yang bisa meragukannya. Sedangkan hadis qudsi
bisa diterima sebagai hadis hasan maupun hadis dhaif. Kemudian perbedaan ketiga, Al-Quran ini murni seluruhnya dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik maknanya, kalamnya maupun lafaznya. Sedangkan hadits qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi lafaznya dibuat oleh manusia seperti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hadis nabawi ialah apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, persetujuan maupun sifat. Di sini saya akan memberikan contoh hadis nabawi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha, wa asyara bis sababati wal wusta wa faraja bainahuma syai'an. Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu di surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Kemudian beliau merenggangkannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.